المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Tiang salat adalah khusyuk dan khudu', kehadiran hati. Jadi tiangnya salat itu khusyuk dan khudu'. Ulama mengatakan ruhus salat al-khusyuk. Ruh di dalam salat itu adalah khusyuk. Jikalau jasmani tidak punya ruh, maka seluruh anggota tubuhnya tidak akan berfungsi. Matanya tidak berfungsi, lisannya, telinganya, kedua tangannya, dan seluruhnya tidak akan berfungsi. Kenapa? Karena tidak punya ruh. Begitupun juga salat, jikalau ruhnya itu tidak ada, maka salat ini hilang fungsinya. Salah satu daripada fungsi salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Orang yang melaksanakan salat, maka ada dinding antara dirinya dengan perbuatan keji dan munkar. Ada hisnun, ada perisai. Tapi ada juga orang yang melaksanakan salat, tapi bagaikan tidak ada dinding dengan maksiat. Ia salat, tapi ia pun juga mengerjakan dosa dan maksiat. Yang melakukan perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Karena salat tadi hilang fungsinya. Hilang fungsinya. Mengapa salat itu hilang fungsi? Karena ketiadaan khusyuk. Ketiadaan hadir hatinya beserta Allah. Ini yang menghilangkan fungsi atau fadilah daripada salat. Maka seyogianya lah kita di dalam menghadapkan diri di hadratnya Allah untuk bersungguh-sungguh menghadirkan hati kita beserta Allah sekuat tenaga kita. Bahkan ketika azan saja kita sudah diajarkan oleh Rasulullah. Ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, jawaban kita apa? La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ij'alni minal khashi'in. Ini sebenarnya pelajaran bagi kita, bukan hanya sekedar bacaan. Artinya ketika dikumandangkan hayya 'ala shalah, marilah kita salat, hati kita sudah hadir. La haula wala quwwata illa billah. Ulun ya Allah kadada daya dan upaya, ulun kadada kekuatan di dalam mengerjakan salat kecuali atas pertolongan Engkau. Jadi belum lagi ia melaksanakan salat, ia sudah latih hatinya untuk hadir beserta Allah. Ia sudah tanamkan sifat ubudiyah di dalam hatinya. Ia kadakawa mengangkatkan kedua tangannya di dalam takbiratul ihram tanpa pertolongan Allah. Lisannya tidak akan bisa membaca Fatihah tanpa pertolongan Allah. Tubuhnya tidak akan bisa ruku' tanpa pertolongan Allah. Ia tidak akan bisa sujud tanpa pertolongan Allah, karena ia sudah mengatakan la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Itu di waktu azan. Ibarat senam nih, pemanasannya tuh mulai azan. Pemanasannya tuh mulai azan, melatih hati kita supaya hudur ma Allah. Ditambah lagi dengan kalimat Allahumma ja'alni minal khashi'in. Ya Allah, jadikanlah ulun di dalam golongan orang-orang yang khusyuk di dalam salat.
Minimal khusyuk kata ulama, khusyuk zahirnya. Khusyuk zahir itu ia tidak bergerak kecuali gerakan yang disyariatkan oleh Allah, yang disyariatkan di dalam salat. Jadi tenang ketika takbiratul ihram, tenang ketika ia membaca Fatihah, tenang. Ia tidak bergerak kecuali gerak yang disyariatkan. Ibarat gatal-gatal sedikit itu ditahaninya. Kadang yang sambil Allahu Akbar, nah buya, maka asih benar. Jadi si cucu ini menagih, kai kenapa pian ini beguyang taruh sambahnya. Ujar kai unda cuai 50 tahun di laut juga wian. Oh cucu kai gelombang. Rupanya gelombang tadi, rupanya asik sampai sembahyang rasa di gelombang 50 tahun. Ujar cucu, bujur aja sudah. Tidak bergerak anggota tubuhnya kecuali gerak yang disyariatkan. Maka khusyuk zahir akan membawa kepada khusyuk batin. Jadi latihannya di zahir saja dulu. Tenangkan ketika sholat, rukuknya tenang, sujudnya tenang, i'tidalnya tenang. Ketika membaca tasyahud awal, tasyahud akhir, ya tenang. Ada yang geresah gerusuh tuh kadang, tumat begaru burit, tumat begaru kepala, tenang. Maka ketenangan zahir akan membawa kepada ketenangan batin. Yang dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri, al-zahir yadullu ala al-batin. Zahir itu menunjukkan atas apa yang ada pada batinnya. Namun ketika sholatnya saja tidak bisa tenang, maginnya hatinya. Orang tuh gerasah gerusuh tuh sembahyang, ketahuan benar hatinya pun kayak itu juga. Allah, orang bahari gululah menilai seseorang terkadang melihat dari segi pakaiannya. Bila orang tuh rapi, bagus, bersih, apa hatinya tuh nyaman juga. Tapi bila kopiah temereng, nih kancing baju kinca, kinca tahu lebih. Ini kancing yang di bawah tak ke tengah, lalu nasi jal baju, berjalan berhanjab-hanjab, apa ketahuan hatinya nangka itu juga. Cuman ini jangan jadi patokan, jangan lalu suudzon kepada orang yang seperti itu, jangan. Rumah pun nangka itu juga. Bila rumah toh di sini kena ada gergaji, di situ ada kena baju tetapasan, hampur rumah ini macam-macam. Sampai di dinding rumah ada tokol kesangkut, nggak besar canggihnya. Tahambur itu hatinya pun kayak itu ya. Allah, kada mau rapi dah. Ya Rasulullah, lihat orang yang rapi, insya Allah hatinya pun juga mudah diatur. Jadi bila rumah ini camuh kasih to kamari, hati itu camuh juga. Cuman ini untuk diri kita. Jangan ketika masuk ke rumah orang, pina camuh andakan orang, ini hati orang ini camuh juga. Jangan suudzon, jahat sangka lawan orang kada boleh. Tapi jahat sangka lawan diri kita wajib. Jadi silahkan jahat sangka untuk diri kita, tapi untuk orang lain haram. Jangan. Gasan kita aja. Kemudian disertai bacaan dan zikir dengan pemahaman. Jadi khusyuk itu yang menyempurnakannya bacaan yang ia ucapkan di dalam salat atau zikir yang ia sebut di dalam sholat itu dilengkapi dengan pemahaman.
Jadi makanya sering kalaulah ulun mengartikan bacaan di dalam salat untuk apa? Supaya tahu maknanya yang kita baca. Jangan seperti orang yang mabuk. Orang yang mabuk itu inya berucap tapi kada paham dengan apa yang diucapkannya. Nah disinilah Allah mengatakan wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kalian mendekati solat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Ulama Sufiyah mengatakan mabuk di sini ketika ia solat hatinya tidak memahami dengan apa yang dibacanya. Hatinya tidak memahami apa yang ia ucapkan, maka tidak ada bedanya dengan orang yang mabuk. Modern kayak orang kasarungan mabuk ya, kalau kasarungan macam-macam mengucap takuni ya pastinya sadar tuh kada tahu kada apa yang diucapkannya seperti orang yang mabuk. Makanya tunggal di kita memahami bacaan yang di dalam salat kita. Seperti duduk antara dua sujud yang semalam sudah ulun jelaskan, kan isinya doa. Jangan sekedar hanya dibaca seperti zikir biasa, tapi rasakan ini adalah permohonan kita terhadap Allah. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, ampunilah ulun, sayangi ulun, tutupi keaiban ulun ya Allah. Warfa'ni, angkat derajat ulun ya Allah. Warzuqni, beri ulun rizki ya Allah. Wahdini, beri ulun petunjuk ya Allah. Wa'afini, afiatkan ulun. Wa'fu anni, ampuni kesalahan-kesalahan ulun. Jadi tahu yang dibacanya, oh ternyata permintaan terhadap Allah. Lalu kada yang bahancap Rabbi wa'fu buju-buju Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar, Allah maha besar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pian ya Allah yang maha tinggi, pian ya Allah yang maha tinggi. Makanya diucapkan ketika kita sujud. Karena di sujud itulah titik rendahnya diri kita. Nampaknya sifat kehambaan manusia ketika ia sujud. Paham dengan bacaan tadi? Ya Rasulullah. Ditambah pulang at-tahiyatul. Ingat dengan sejarah ini adalah ucapan Rasulullah di hadapan Allah. At-tahiyatu mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala keberkatan, segala ucapan kebaikan ya Rabb, gasan pian berataan. Lalu ujar Allah Ta'ala, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepada engkau wahai Muhammad. Lalu para malaikat menyahut mendengar dialog Rasul dengan Allah Ta'ala. Apa sahutan malaikat? Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam kepada kami dan para hamba-hamba Allah yang saleh. Lalu Rasulullah mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Engkau ya Allah. Allah lalu membalas, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Engkau ya Muhammad adalah utusan Allah. Antebalik kalalah. Ketika kita mengetahui dengan dialog ini, maka asyhadu an la ilaha illallah itu syahadat Nabi Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu syahadat Allah. Namun yang syahadat tauhid kan asyhadu an la ilaha illallah itu kalau yang nyatanya kita pelajari syahadat Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dari segi sejarah terbalik. Paham? Jadi kita nih hanya sekadar memerankan Rasulullah.
Waktu yang at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah, seakan-akan seperti peran pengganti saja. Pada hakikatnya yang mengucapkan ini adalah Rasulullah. Antahu sudah. Dengan pemahaman inilah yang dikatakan oleh Sayyiduna Ali karamallahu wajhah, la qira'ata liman la tadabbura fiha, tidaklah membaca bagi orang yang tidak memikirkan apa yang dibacanya. Itu bukan membaca, kata Sayyiduna Ali. Sama seperti bacaan yang disunnahkan oleh Rasulullah, sekalipun di luar daripada solat, sebenarnya itu adalah pemahaman yang mendekatkan kita kepada Allah. Model hendak begawi apa yang dibaca, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, ulun ini berusaha, tapi hasil daripada usaha ulun sarahkan lawan pian berataan. Memang bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, tapi ini ta'lim, ini ta'dib kepada kita. Jangan merasa usaha kita yang memberi bekas, tetapi yang menghasilkan rezeki itu Allah. Maka usaha ikhtiar kita sedikit pun tidak memberi bekas. Itu pemahamannya. Seperti pemahaman yang disunnahkan oleh Rasulullah sesudah kita makan. Apa bacaan yang disunnahkan? Alhamdulillahilladzi at'amani wasaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillah ya Allah, pian yang memakani ulun. Pendidikan kada, pemahaman yang mendekatkan kita ma'rifah kepada Allah. Amun kada paham ya lalu baca wara. Alhamdulillahilladzi at'amani, ya Allah segala puji bagi Engkau yang telah memakani ulun. Jadi pian ya Allah pada hakikatnya yang memakani ulun, biar habis makan barang ingat lawan Allah, rahatan makan kada ingat lawan Allah. Tapi habis tuntung makan hanya keganangan ya Allah yang memakani ulun ini pian. Yang maampihakan haus ketika ulun minum itu pian lain banyu, yang menganyangkan ulun lain makanan tapi pian ya Allah min ghairi haulin minni wala quwwah. Sedangkan ulun kada lebih isi daya dan upaya. Coba pian selidiki ya bacaan atau zikir-zikir yang disunnahkan oleh Rasulullah, itu seluruhnya pemahamannya mendekatkan kita ma'rifah kepada Allah. Selidiki ya, berataan. Asal kita memahami apa yang kita baca. Makanya sambil baguru. Mun kada baguru ya lalu kada faham. Namun kita hendak belajar bahasa Arab wah ini rasa ngalih benar, rasa berat benar sudah. Ini menghafal lugat 10 kosakata sehari kada mampu lagi. Belum pernah mencoba bahari, ada yang bagian orang bahari yang menuntut di sini. Ulun coba menghafal 5 kosakata sehari. Banyak hafal sudah 300, kalinya akhirnya hancur lebur berataan, gagal. Allah Mbak anak babini masalah banyak. Jadi yang memang patut belajar ilmu alatnya rahatan bujang juga. Namun kita nih melihat terjemah barang sudah menanam mempelajari dari awal rasa berat benar. Cari ilmu yang masaknya ya sudah. Cari ilmu yang masak. Kemudian khusyuk adalah tenang anggota tubuh. Nah ini ngaran khusyuk ujar Sidin, tenang anggota tubuh dan tidak mempermainkan anggota tubuh. Kadang memainkan, termasuk anggota tubuh lirikan mata. Itu anggota tubuh tuh. Jadi kadang
Kayaknya begiling kepala. Jangan dipermainkan anggota tubuh kita. Sekalipun lirikan mata kita, bahkan lisan kita yang ada di dalam mulut nih lah, sambil menunggu bacaan imam, surah imam, sambil mencari butir apa, butir nasi nih, ada yang tetamu sudah ada himpalan daging, tagok kada ya. Pas menagok pas batal. Ini mun tatagok aja masih gak ada bapak. Ini menagok, mun menagok tuh batal maka ada diludahkan jangan juga karena menimbulkan suara. Jadi caranya ditunjuk lawan ilat. Andak di bawah bibir sekira jangan mengganggu bacaan kita. Itu bila ada sesuatu yang di mulut kita kalinya terasa mengganggu kita, keluarkan, tapi mengeluarkannya jangan meludahkan. Ada boleh bisa membatalkan sholat, cukup ditunjuk lawan ilat, andak di bawah bibir. Jangan mengeluarkan suara yang menimbulkan pemahaman, kecuali lil ghalabah, karena tidak bisa ditahan, nang kaya wahin. Nah wahin itu ada apa? Wahin timbul kalau lah beberapa kalimat, beberapa huruf itu timbul. Nah itu ada masalah, dimaafkan. Atau batuk yang lil ghalabah nih, karena memang kada kawal lagi, itu tidak masalah. Ini kada yang baastilah, biar baastilah maniuk mundong dong, kalau lalap ada lalap di hadapan, batal sembahyang dia karena mengeluarkan huruf sudah, dan itu bacaan tidak disyariatkan. Dan sembahyang dia bila kada hati-hati bahaya. Jadi tenang anggota tubuhnya. Tenang anggota tubuhnya, matanya tetap menghadap ke tempat sujud. Kan kiblat mata ada, kiblatul ain maudhi'us sujud. Kiblat mata itu tempat sujud. Tempat sujud. Kecuali ada beberapa tempat seperti ketika asyhadu alla ilaha illallah, maka berubah kiblat mata ke jari telunjuk. Atau ketika ketika salam itu berubah, jangan memaksakan lagi mata ke tempat sujud. Assalamualaikum, jangan memaksakan lagi. Kada jar guru jar harus mata ke tempat sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalih benar, kada usah memaksakannya. Ada tempat-tempat yang memang tidak perlu kita memandang ke tempat sujud, tidak perlu, dan memang tidak disunnahkan. Jadi jangan bergerak-gerak, apalagi bergeraknya melebihi 3 kali berturut-turut. Nah ini sudah dahulu pernah ulun bahas. Setengah daripada pembatal salat adalah bergerak melebihi 3 kali berturut-turut, atau lebih daripada 3 kali, maka ini akan menjadi penyebab batalnya salat. Yang membatalkan dengan gerakan 3 kali berturut-turut itu kata ulama adalah anggota besar, bukan anggota kecil. Anggota besar kepala atau anggota besar. Nah, anggota besar. Kalau mata, hidung, telinga itu anggota kecil. Kalau pian kau menggerakkan telinga pian misalnya adalah kawa, maka kada membatalkan solat sekalipun 3 kali berturut-turut, tidak membatalkan, karena itu termasuk anggota kecil. Tangan itu anggota kecil, sedangkan jari tangan bukan anggota kecil. Jadi kalau kita misalnya solat sunat tasbih, kan ada hitungan, menghitung dengan jari kita ketika solat itu tidak membatalkan solat sekalipun cepat. Nah misalnya cepat, misalnya apalagi lambat, karena jari ini termasuk anggota kecil, bukan anggota besar.
Nah kecuali yang ia gerakan tangan, misalnya yang ia gerakan tangan, maka apabila 3 kali berturut-turut batal salatnya. Tapi kalau yang ia gerakan jari, maka tidak batal salatnya sekalipun lebih 3 kali berturut-turut. Ini sudah ulun contohkan dulu. Nah kayak gatalnya ini menghilangkan kekhusyuan kita. Jikalau gatalnya itu pajangan mengganggu kekhusyuan di dalam salat, garu aja. Tapi menggarunya jangan sampai menjadi penyebab batalnya sholat. Pakai jari misalnya. Nah, garu aja. Namun pacangan merusak hati kita di dalam sholat. Tapi ada yang terbiasa tuh, ada yang terbiasa. Misalnya, nah ini kalau kita biasakan akhirnya lalu terbiasa modern yang kayak bila sembahyang menggaruh hidung, padahal waktu kada sembahyang hidung kada gatal kada, tapi bila Allahu Akbar gatal benar hidung nih. Nah, timbul aja tuh kena padahal bila kada sembahyang kada gatal karena dibiasakannya. Coba kalau kita tahani sama nang kayak menguap, apabila dibiasakan menguap rahatan sembahyang, maka sembahyang ya menguap terus nih. Tapi mun kita tahani, maka insya Allah kada biasanya menguap kena rahatan sholat. Kalau Rasulullah itu alladzi lam yatata'ab qattu, seumur hidupnya kada pernah menguap. Itu Rasulullah. Seumur hidupnya kada pernah menguap. Ini salah satu khususiyah Rasulullah. Jadi Nabi itu amun kita nih waktu musyahadah lawan Rasulullah, ini kita nih berkumpul lawan orang kada nyaman ya lah, bila kita menguap orang nih rasa kada nyaman, maka syuhud di dalam hati kita Rasulullah kada pernah menguap, insya Allah kada menguap. Ini jar guru-guru bahari kayak itu. Asal kita ingat syuhud di hati kita Rasulullah kada pernah menguap, insya Allah tahan kita. Maka menguap nipian termasuk penyakit menjangkit. Bila kawan tuh menguap timbul aja, timbul aja tuh penyakit menjangkit nih kan. Timbul aja seorang hendak menguap tuh, maka digadang Rasulullah sidin kada pernah menguap. Salah satu khususiyat Rasulullah itu juga kada pernah dihinggapi oleh oleh lalat seumur hidupnya. Karena lalat itu hinggap di benda yang kotor, di bakteri, bahasa kedokterannya adalah di bakteri yang kada baik. Nah, seumur hidup Rasulullah tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Kada pernah dihinggapi oleh lalat. Karena sebijian awak Rasulullah itu suci. Bahkan kami Rasulullah itu suci. Pernah salah satu istri Rasulullah ketika Rasulullah itu kencing di salah satu wadah pada malam hari, rencana Rasulullah besok subuh dibuang wadah ini. Besok subuh tuh dibuang wadah. Jadi Nabi tinggalkan tidur, tetap air kencing Rasulullah ada di wadah tadi. Istri Rasulullah memang itu yang diincarnya. Ketika Rasulullah tidur, bangun istri Rasulullah, bangun. Lalu sidin di hati, ada bakas kami laki sidin. Artinya Rasulullah diminum oleh istri Nabi tadi, diminum sampai habis. Jangan pian mahayal laki anu kami pian, amun mahayal kami pian muntah ini kami Rasulullah. Itu ada ceritanya di kita pun pernah membaca, ada kisahnya di kitab. Jadi ketika subuh Rasulullah melihat tempat-tempat kami ini kenapa jadi kosong. Ditakuni oleh Nabi,
Kemana ika membuang? Ujar bini Nabi, sudah ulun minum wahai Rasulullah. Ulun kada ingat siapa bini Nabi, apakah Ummu Salamah atau siapa, kada ingat lagi. Sudah wahai Rasulullah ulun minum. Ketika itu berubah wajah Rasulullah seperti marah. Kemudian tersenyum Nabi, ikam kada pernah garing seumuran kecuali kematian. Dan istri Nabi yang meminum air kencing Rasulullah itu tidak pernah garing sampai kecuali meninggal. Hanyar garing. Alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwasanya air kencing Rasulullah itu suci, menyucikan. Tahirun mutahhir. Seandainya diwudukan, sah wudu kita dengan air kencingnya Rasulullah. Amon banyu paluh Nabi itu menjadi minyak harum. Bayangkan bini Nabi itu ada salah satu istri Nabi juga, bila Rasulullah guring bepaluh andahi Nabi nih, muha-muha Nabi bepaluhan dikasainya lawan kapas, diandaknya di botol. Jadi paluh Rasulullah itu dijadikan beliau sebagai minyak harum sehari-hari. Paluh Nabi, paluh kita biar. Coba kan bini pian kena rahatan bepaluhan pian ding sapu dengan lontisu kena bawa gasan sembahyang jam. Nyamuk aja kada kon beparak. Saking baunya. Sebijian awak Rasulullah suci. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Mudah-mudahan jangan diwafatkan oleh Allah kecuali bermimpi Rasulullah, kecuali bertemu Rasulullah yaqadzatan wa manaman fid dunya wal akhirah. Jangan diwafatkan kecuali bermimpi lawan Rasulullah. Salah satu sahabat Rasulullah ketika ditanya, kenapa engkau sangat berharap masuk ke dalam surga? Apa jawabannya? Fiha Rasulullah. Kenapa aku meminta surga kepada Allah? Bukan surganya yang kuinginkan, bukan makanannya, bukan bidadarinya, bukan berbagai macam kenikmatan di dalam surga, tetapi karena di dalam surga ada Rasulullah. Itulah jadi aku meminta surga. Seandainya Rasulullah ada di neraka, maka aku minta masuk neraka. Jadi sahabat itu mereka bukan mengincar surganya, tapi mengincar Rasulullah. Karena bersama Rasulullah lebih indah daripada di surga. Di surga tapi tidak ada Rasulullah, rasa hampa. Kada gampang Rasulullah, kada gampang cintanya sahabat dengan Rasulullah. Seandainya disuruh pilih para sahabat bainal jannah wa suhbata Muhammad, antara surga dengan bersahabat dengan Rasulullah, lakhtaru suhbata Muhammad, maka niscaya seluruh sahabat memilih beserta Rasulullah daripada masuk ke dalam surga. Seandainya mudah-mudahan berkat bulan Maulid memudahkan lisan kita untuk membaca salawat kepada Rasulullah. Dan Rasulullah berjanji di dalam sebuah hadis beliau, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyra wa man shalla alayya asyra sallallahu alaihi biha mi'ah wa man shalla alayya mi'ah sallallahu alaihi biha alfa wa man shalla alayya alfa kana katifuhu zahama katifuhu katifi ala babil jannah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barang siapa membaca salawat kata Rasulullah 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Barang siapa bersalawat kepadaku 10 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 100 kali. Barang siapa bersalawat kepadaku 100 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 1000 kali. Barang siapa bersalawat kepadaku 1000 kali, kana zahama katibuhu katifi ala babil jannah, bersesakan bahuku lawan bahuinya di pintu surganya Allah.
Orang yang mengamalkan salawat 1000 kali sehari semalam nih besasakan tadi berdempet bahu inya lawan bahu Rasulullah di pintu surga. Artinya ia masuk surga bersama Rasulullah berkat membaca salawat 1000 kali istiqamah setiap hari. Kada usah yang panjang, yang handap aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini mumpung bulan Maulid, nah, ayo kita start baca salawat banyak-banyak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu aja yang dibaca. Koler berdiri, berduduk, koler berduduk, berabah, koler berabah sambil nonton TV, biarnya montong karimot-karimot sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, kol sallallahu ala Muhammad, biar aja. Penting muntung ingat lawan Rasulullah. Apalagi mulsawat hatinya ingat lawan Rasulullah. Makanya adab di dalam membaca salawat. Namun kita kawan waktu membaca salawat apapun sigat salawatnya, maka ucapkan di dalam hatinya, madad ya Rasulullah, madad ya Rasulullah. Tolongi ulun wahai Rasulullah, tolongi ulun wahai Rasulullah. Waktu membaca salawat itu di hatinya, madad ya Rasulullah, madad ya Rasulullah. Adabnya pulang, nah ulun padahkan adab. Membaca salawat itu diawali dengan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Jangan langsung membaca salawat kada bersalam-salaman. Kita membaca salawat itu nangkaya masuk ke dalam rumahnya Rasulullah. Sebelum masuk ke dalam rumahnya Rasulullah, adabnya apa? Ucapkan salam. Salamnya yang mana? Salam seperti di dalam salat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau perlu 3 kali. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Diam sejenak, rasakan Rasulullah menyahuti salam kita. Wa alaikassalam ya ummati. Rasakan Nabi menyahuti salam kita. Imba tuntung kita mengucapkan salam 3 kali kepada Rasulullah. Diam sejenak, rasakan di hati kita Rasulullah menyahuti salam kita. Nah imba itu hanya mulai sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Di hatinya madad ya Rasulullah, madad ya Rasulullah. Insyaallah pian 100 kali ini kita baca salawat, tapi dengan adab seperti itu sangat memberi bekas kepada Rasulullah. Amun kawa karena kawa barang aja penting bersalawat, barang aja. Andi padahal kan sudah adab-adabnya, padahal dia namun ujar orang bahari rahasia, tapi biar aja sudah. Ulun yang memadahi ini beberapa guru ulun, ya salah satunya almarhum Guru Husin. Beliau langsung dari Guru Jantung. Itu salah satunya yang beradab tuh membaca salawat. Jadi Yasidin ucapkan salam, rasa akan Rasulullah menyahuti salam kita, hanya start membaca salawat. Salawatnya barang aja. Di mana yang bikin nakawah betasbih kah kada betasbih kah sama aja. Namun pina pian hendak betasbih lah hitung misalnya contoh nih lah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, pian hitung nih menitnya, oh dapat 1/4 jam. Lepas tasbih misalnya bila 1/4 jam untung nih kada beranai nih berarti 1000. Misalnya 1/4 jam dapat 1000 nih. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dapat 1/4 jam 1000, maka ukurannya kayak itu aja. Bila 1/4 jam baca salawat 1000, 1/4 jam baca salawat 1000. Nah gitu aja. Kadang ngalih. Amun hendak kada betasbihan tuh nya tak kadang tasbih ini bian
bisa merubah hati kita juga, lalu merasa modern kayak harap gitu, atau mau hendak mengambil berkah bertasbih ya kada masalah juga. Ada ulama tarim dahulu ketika ia bertasbih misal di tengah jalan yang kelihatan oleh orang banyak, berubah hatinya merasa bertasbih ini menjadi hijabnya lawan Allah, merusak hatinya, dibuangnya tasbihnya langsung ke bak sampah. Mentasbih yang los nih dia dibuang mereka kan, nah 1 juta bayangkan tuh ada 3 biji lagi. Kalau ada hendak luz ini kayu apa itu ngarannya, bekas dipakai oleh Rasulullah, tongkat. Jadi tanaman langka yang tumbuhnya di antara Makkah dan Madinah dan di sekitar Timur Tengah, itulah ada di sebagian kota, salah satunya di Mesir. Ini kayu luz namanya. Ini karena berkisah paksa promosi pula. Ada niatan promosi ini. Jadi ini ada luz langsung dari Mesir. Siapa tahu ada yang minat, dan ini kayu langka dan fadilahnya sangat besar. Memang harganya mahal. Pun gasan ibadah gas ada masalah. Kalau perlu gasan ibadah ini yang harat-harat, sejadah harat, jubah gamis harat, tapi harat. Kalau perlu untuk ibadah. Ini gasan berjalan nukar lepis 2,5 juta, nukar tapi 30.000. Ada memadai menghadap makhluk yang larang-larang, menghadap Allah Ta'ala yang harga 30.000. Ya Allah, makanya di dalam Al-Quran ada khudzu zinatakum 'inda kulli shalah. Ambil perhiasan kalian, kata Allah, ketika engkau ingin melaksanakan salat. Bengkengi waktu melaksanakan salat, minyak harum harat. Nah, minyak harum kan promosi juga. Ada aja. Kada memaksa banglah. Kalau bang hendak juga adalah bahadiah nih, ada tasbih yang harga luz 1 juta, ada juga yang murah yang harga 650.000. Siapa tahu ada yang hantar. Ini ulun titipan orang juga, titipan luz yang di 650.000 itu. Ya kadang kayak ini pun desainnya, cuman mon panjangnya kurang lebih, ganalnya kan bisa ganal yang murah, cuman tak kurang lah sedikit. Murah wajar aja lah, harga itu sekedar kualitas. Kemudian, nah itu adab kita di dalam membaca sholawat lawan Rasulullah. Kemudian kesmana tadi? Kehadiran hati, dengan menghadirkan bahwa ia berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja dari segala raja yang mengetahui yang tersembunyi, sedang ia bermunajat kepadanya. Sesuai kata Rasulullah, innamal musalli munajin rabbah. Bahwasanya orang yang sholat pada hakikatnya ia bermunajat di hadapan Tuhannya. Jadi seakan-akan ia berhadapan, bukan seakan-akan, memang berhadapan. Makanya kalimat di dalam doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Wajjahtu, aku hadapkan wajah hatiku, bukan tubuhku yang kita hadapkan. Tubuh kita tetap menghadap kiblat. Nah ini jangan salah paham. Jadi aku hadapkan ya awakku ke hadapan Allah, berarti Allah Ta'ala di hadapan awak kita lah. Kada wajah itu aku hadapkan wajah hatiku kepada siapa? Lilladzi fatara as-samawati wal ard, kepada zat yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi seakan-akan ketika itu kita munajin Rabbah, bermunajat di hadapan Tuhan kita. Tapi jangan membayang-bayangkan Tuhan di hadapan kita, jangan. Atau inya mahayal-hayal ada tulisan Allah waktu inya sembahyang, luput juga tak sembah tulisan ngarannya.
Mungkin saja ketika Allah tajalli dengan sifat qaharnya, karena tidak melaksanakan hak ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menolak salatnya. Apabila Allah bertajalli dengan sifat qahar, qahar ini berkawan lawan jalal. Kalau jamal kawannya kamal. Ketika Allah bertajalli dengan sifat qaharnya, maka bisa jadi sembahyang kita kada diterima oleh Allah. Lalu di situ kita merasa takutan. Karena ini jaiz saja hukumnya, harus saja Allah menerima salat kita, Allah menolak salat kita, itu harus saja. Apabila Allah bertajalli dengan sifat jamalnya, maka Allah menerima salat kita. Ketika Allah bertajalli dengan sifat qahar atau jalalnya, maka Allah menolak salat kita. Alam semesta ini hanya diliputi dengan dua sifatnya aja, jalal, jamal. Jalal itu sama dengan qahar, jamal itu sama dengan kamal. Dua sifatnya aja yang meliputi alam semesta kalau diringkaskan. Kalau dirincikan lalu banyak dengan 99 sifat. Kalau diringkaskan cuma dua sifat saja, jalal, jamal. Urusan yang baik itu tajalli jamalnya Allah, urusan yang kada baik tajalli jalalnya Allah. Melihat orang yang pina, sombong, penyarikan, penyinggungan, ingat lawan jalalnya Allah. Melihat lawan orang yang pemurah, baik, patuju menasehati, orangnya pulang murah senyum, ingat lawan jamalnya Allah. Dua ini aja dinyatakan, jalal urusan yang baik, jamal urusan yang kada baik. Jalal urusan yang kada cocok adalah kada baik, jamal urusan yang baik. Itu aja ringkasannya. Jalal, jamal, qahar, kamal. Itu kalau orang saraba 4 hari kan ada Syekh Abdul Somad Palembang adalah Datu Sanggul juga, kita kan ada syair saraba 4. Ya termasuk jalal, jamal, qahar, kamal. Qahar, kamal. Api, angin, air, tanah. Itu saraba 4. Macam-macam. Ada yang saraba 3, ada yang saraba 4 yang bukahnya kepada ilmu pengetahuan ma'rifatullah. Itu orang yang benukilan ketujuanan itu. Asal jangan salah paham aja. Bukannya salah nukilan itu kada, tapi dikhawatirkan salah memahami. Ujar Abah Guru Bahari, 99% orang yang belajar kitab nukilan itu sesat. Itu belajar, apalagi membaca sorang baginya. Artinya membahayakan, kitab nukilan itu membahayakan. Bukannya salah, yang dikhawatirkan salah faham. Akhirnya jadi ilmu sebuku. Ilmu sebuku. Allah tupang sudah, ada sembahyang Allah Ta'ala tupang sudah. Yang main bola Allah Ta'ala barataan, habis Allah Ta'ala. Ilmu sebuku, nah itu bahayanya. Nah ketika kita ingat bahwasanya Allah memiliki sifat qahar, dengan sifat qaharnya bisa jadi Allah menolak akan salat kita, maka tumbuhlah di dalam hati hamba itu sifat khauf, rasa takutan apabila ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Dan khauf ini pun juga harus dibarengi dengan raja. Apa raja? Berharap agar ibadahnya diterima oleh Allah, berharap agar ia mendapatkan ampunan Allah. Jadi waktu salat itu roja, khauf, roja. Takutan kalau amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah, dan berharap agar Allah menerima akan amal ibadahnya. Jadi 50% khauf, 50% roja. Itu cara orang beribadah.
Jadi harus hatinya dibagi dua, berharap agar ia mendapatkan ampunan Allah, berharap ia mendapatkan rahmat dari Allah, berharap agar amal ibadahnya diterima oleh Allah. Khauf, takutan apabila Allah memasukkan neraka lawannya, takutan kalau Allah kada mengampuni dosa-dosanya, takutan kalau Allah kada menerima segala amal ibadahnya. Khauf dan roja. Kenapa? Karena ini menghadap lawan Allah. Contohnya tuh, mun kita tuh menghadap lawan bupati, kita nih antara senang kah bupati ini, sarik kah lawan kita? Ini antara nih kita nih. Tuh menghadap bupati itu contoh aja supaya mudah memahami. Orang telah ingin membicarakan sesuatu kepada bupati atau kepada gubernur, pejabat tinggi nih. Ini tuh antara apakah pembicaraannya ini disenangi oleh bupati ataukah sarik bupati ini. Musia sarik, musia harus ditampar sini kesuna pamandan. Tapi bisa jadi sidin senang, nah itu ngarannya khauf roja. Pahamlah. Ada rasa takut, ada pengharapan besar. Ada rasa takut, ada pengharapan besar. Karena yang kita hadapi ini, Allah yang mengetahui isi hati kita. Lain bupati, mun bupati kada tahu lawan isi hati kita. Di presiden kada tahu, tapi Allah mengetahui, alimun bidzatis sudur. Kemudian Al-Hasan Al-Basri berkata, setiap sholat yang hatinya tidak hadir di dalamnya, maka ia lebih cepat mendapat hukuman. Ya Rasulullah. Jadi bisa jadi inilah bala atau musibah, penyakit yang menimpa kepada kita itu karena sembahyang kita kada khusyuk. Jadi jangan merasa, kenapa ya Allah ulun sudah sembahyang ya Allah tapi tetap yang beri bala. Jangan. Bisa jadi sembahyang kita kada khusyuk, inilah yang menjadikan Allah memberikan hukuman lawan kita. Allah beri hukuman. Hukuman itu untuk apa? Kafaratun lidzunub, untuk mengkifarati dosa-dosa kita, agar di akhirat Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Jadi jangan merasa diri kita ini sudah melaksanakan perintah, sudah melaksanakan kewajiban, lalu merasa mendapat bala ini kada terima. Jangan. Kewajiban yang kita kerjakan, sholat yang kita kerjakan belum tentu pas. Diceritakan dalam suatu hikayat, wallahu a'lam bissawab. Tiga sinilah. Maaf ulun barataan minta ridha minta halal dunia akhirat.